OSF yang terkasih, renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, salah satu pesan Yesus untuk kita hari ini adalah bahwa kita hendaknya menata diri kita terlebih dahulu dengan mengasah tajam sikap reflektif sebelum bertindak lebih lanjut, seperti yang tersurat dalam kata-kata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu." Sebagai manusia biasa, kita memiliki banyak balok-balok dosa dan kelemahan. Acuh tah acuh, malas, keras kepala. Balok-balok ini harus dikeluarkan satu persatu terlebih dahulu, agar kita mampu melihat dengan mata batin dan rohani secara jelas untuk mengeluarkan selumbar atau serpihan kelemahan yang ada dalam diri sesama. Kita harus berbenah diri terlebih dahulu sebelum mengoreksi sesama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan balok-balok dosa dan kelemahan kita adalah dengan membangun sikap reflektif, yakni suatu sikap yang mengandalkan pemikiran, pertimbangan, dan permenungan yang bersifat aktif, terus-menerus, dan teliti. Kita tidak boleh gegabah dan tergesa-gesa menilai segala sesuatu yang berada di luar diri kita atau bahkan dalam diri kita sendiri, termasuk menilai Tuhan sendiri. Sikap reflektif ini dapat membantu kita untuk menilai sesama dengan lebih tepat, lebih kena sasaran, dan lebih berdaya guna. Dengan sikap ini, kita dapat menilai dan mengalami Tuhan sebagai Allah yang Maha Cinta, Tuhan yang mengatasi segala kelemahan dan yang selalu rela membantu kita melenyapkan pikiran-pikiran negatif tentang segala sesuatu. Karena itu, sikap ini harus selalu ditumbuh kembangkan dalam diri kita dengan terus-menerus mengasah kepekaan pikiran, perasaan, dan rohani kita. Pertanyaan, siapakah aku sehingga aku berani menghakimi orang lain, hendaknya terus-menerus diasah tajamkan supaya kita selalu berhati-hati dalam menilai keberadaan sesama. Sikap reflektif dapat dikembangkan dengan berani mengambil waktu tenang, berdiam diri, suatu keheningan lahir batin untuk berdoa dan berwawan hati dengan Tuhan sendiri secara leluasa dan penuh keintiman. Ibu Magdalena Damen, pendiri kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus dari Tobat dan Cinta Kasih Kristiani, berpesan mengenai keheningan. Ketenangan lahir batin dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan. Kalau kita berada di hadirat Tuhan,
kita akan terhindar dari banyak dosa yang dengan mudah dilakukan orang karena penyalahgunaan lidah. Semoga sikap reflektif yang diasah tajam oleh keheningan lahir batin dapat membantu kita semua untuk menilai sesama dengan hati dan panca indera Tuhan sendiri, dengan kasih, dengan sabar, dengan adil, jujur, dan tulus. Salam sehat, Deus Providebit, Tuhan akan menyelenggarakan.